Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini setelah hasil KKPD yang diisi oleh namanya siapa nih? Rian Ahmad kelas 92 di SMP Negeri 17 Medan. Nah, jadi hasil AKPD-nya di sini Rian mengalami aspek tertinggi di antara aspek karir, sosial, belajar dan juga pribadinya. Dia memiliki tingkat aspek belajar tinggi. Jadi karena di sini pada soal nomor 32 dan 37 Rian bilang bahwasannya saya merasa kesulitan mempelajari dan memahami mata pelajaran tertentu. Dan Rian jawab ya. Dan rata-rata semua aspek belajar Rian kurang paham nih, tapi yang lain aman. Oke, jadi akan ada beberapa pertanyaan. Rian boleh jawab dengan jujur dan terbuka gitu ya. Oke. Jadi Rian di antara semua mata pelajaran nih, menurut Rian paling sulit nyambung di pikiran Rian itu apa? Matematika. Nah, coba ceritakan bagian mana atau pelajaran apa dari matematika yang Rian mau? Ada apa? Bagian persegi atau algoritma atau apa? Algoritma. Ya. Kenapa? Susah memahami rumusnya. Susah memahami rumusnya. Oke. Jadi pertanyaan yang kedua, jadi saat guru menjelaskan di depan, dia tuh biasanya nggak paham. Nah, jadi apa biasanya yang dia lakukan nih pas guru menjelaskan di depan, sehingga dia nggak paham? Nanya mana cara ngerjakannya. Oh, jadi dia kayak nanya gimana bu caranya ngerjain ini gitu. Oke. Jadi ketika dia berani bertanya, atau justru bahkan guru ini malah menjelaskan ulang atau nggak mau menjelaskan gurunya biasanya? Menjelaskan ulang. Menjelaskan ulang. Pelajaran matematika. Iya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, sejauh ini bagaimana nih cara Rian mempersiapkan diri Rian sebelum masuk ke kelas? Karena kakak lihat di sini, Rian suka belajar secara sistem tunggu semalam ketika ada ujian aja. Dan Rian jawab iya di sini. Nah, jadi apakah Rian mempersiapkan diri dulu nih sebelum masuk ke kelas? Atau mungkin sempat baca materi dulu nih, hari ini belajar apa? Atau mungkin udah datang aja lah. Apanya? Datang aja. Kayak datang aja. Kenapa tuh datang aja? Karena belajar lah. Mau belajar. Maksudnya kayak udah yang hari ini yang di rumah gitu. Iya. Oke. Lanjut. Jadi pada butir ketiga juga, nomor 33, sini Rian menjawab iya karena saya masih belum bisa belajar secara rutin, dan bilang iya. Nah, jadi kalau boleh tahu nih, memangnya apa kegiatan Rian setelah pulang sekolah yang paling banyak menyita waktu sehingga Rian susah nih belajar rutin? Main bola. Main bola, oke. Dari jam berapa sampai jam berapa deh? Dari jam 3 sampai jam 5. Pulang sekolah jam berapa? Jam 1. Pulang sekolah jam 1, main bola jam 3 sampai jam 5. Oke. Next. Biasanya Rian pernah nggak mencoba untuk buat jadwal? Oke, hari ini aku mau buat jadwal untuk besok. Nah, jadi kalau pernah itu biasanya Rian apa yang membuat Rian itu sulit untuk menepati jadwalnya? Kasihkan main. Tapi pernah buat kayak nyoba buat jadwalnya gitu. Kayak masih libur mading gitu kan. Besok aku mau ujian. Jadi aku jam 9 harus belajar dari jam 9 sampai jam 10 gitu. Pernah? Pernah. Pernah. Oke. Ini mainnya bola aja atau main Mobile Legends atau game online? Main bola kalau malam main Mobile Legends. Oke. Jadi yang paling banyak menyita waktu adalah kalau siang sampai sore dia main bola, kalau malamnya dia main game online. Next. Jadi kalau pernah menurut Rian nih, apa yang paling membuat Rian itu merasa malas untuk memahami atau mungkin buka buku aja malas gitu? Kenapa? Karena capek.
apa. Capek habis main bola. Jadi topiknya ini adalah gara-gara main bola. Ya. Orang tua izinin tuh yang main bola selama itu dan tidak mengerjakan tugas mempersiapkan pelajaran. Di sini. Izinin. Gak pernah marah. Sekali-sekali lah marah kalau pulang ke maghrib. Pernah pulang sampai maghrib. Pernah. Oke, next. Pada butir 3-4 itu Rian mengatakan bahwasanya Rian suka belajar sistem kamus malam atau H-1 ketika besok mau ujian. Nah, 3-4. Nah, saya milih biasanya belajarnya bila ada tes atau ujian aja. Dan Rian mengatakan iya. Nah, jadi pertanyaannya adalah emang Rian merasa lebih tenang gitu ketika belajar itu mepet-mepet waktu gitu? Atau memang Rian itu sebenarnya mau menghindari remedial supaya lebih ingat? Dari remedial. Jadi H-1 belajar karena ada. jujur aja kayak ya kak aku sih malamnya baru belajar karena biar gampang ingat aja apa isinya. Bagaimana? Ya malamnya belajar biar besoknya ingat. Besoknya ingat, memang ingat. Besoknya memang ingat. Oke. Masih masuk akal ya. Pertanyaan yang kedua deh, masih di dalam butir ke 34. Apa perbedaan yang Rian rasakan nih saat ujian dengan belajar mendadak dibandingkan saat Rian sudah persiapan jauh-jauh hari? Pasti kan beda ya. Atau pernah Rian coba jauh-jauh hari udah belajar gitu? Pernah? Beda nggak sama yang H-1 belajar? Beda. Apa bedanya? Coba jelasin. Bedanya kalau udah berlalu itu misalnya udah dipersiapkan lama, itu kadang pas disuruh ujiannya lupa. Oh, jadi pas udah mau ujiannya lupa. Ya. Oke, bedanya sama yang H-1. Malamnya kan belajar, pas ujiannya sih itu ingat semuanya. Oke. Jadi Rian ini tipe orang yang lebih suka belajar H-1 dikarenakan lebih mudah diingat untuk ujian pagi hari. Biasanya kan kalau misalnya H-1 tuh ya kita belajar suntuk gitu ya. Nah, Rian itu efektif nggak menurut Rian? Membantu nggak? Kadang nggak tahu belajar dari mana dulu nih kalau H-1. Efektif. Nggak suntuk, nggak ada ngerasa pusing gitu. Oke, nah, oke. Ini yang paling sangat kakak perlu tahu ya di sini pada butir ke-40 Rian mengatakan nih cita-cita saya kak tidak sejalan dengan orang tua. Dan Rian mengatakan iya, ini jujur ya, kayak jujur. Nah jadi pertanyaannya adalah emang Rian menyebutkan cita-cita Rian tidak sejalan dengan orang tua itu apakah hal ini terkadang memberikan Rian merasa buat apa sih belajar kalau emang nantinya nggak sejalan sama orang tua? Karena kan ini setelah kakak lihat kan dari aspek belajarnya Rian lebih jarang belajar rutin, lebih suka belajar di fokus malam. Dan juga yang terakhir kak Teno Rian bilang kalau cita-citanya tidak sejalan dengan orang tua. Apakah itu semua berpengaruh dengan Rian sehingga Rian merasa apa yang belajar? Kamu juga ceritanya nggak sejalan sama mama atau enggak kak? Sudah jelasin. Sejalan. Sehingga berpengaruh ke semangat Rian belajar gitu. Oke, kalau boleh tahu, emang cita-cita Rian mau apa? Main sepak bola. Kalau orang tua maunya apa? Orang tua maunya jadi TNI, banyak namanya. Kalau orang tua maunya Rian jadi TNI, polisi, kayak gitu lah. Tapi kalau Riannya maunya jadi pemain sepak bola teman-teman. Oke. Next. Pertanyaan kedua. Terakhir nih, terakhir. Jadi bagaimana respon orang tua Rian kalau tahu Rian tuh mau pengen jadi pemain bola? Apa emang ya responnya? Pasti ada kan supportnya, ada ataukah langsung nolak tuh? Nggak usah kalau gini-gini, nggak suka tuh. Langsung.
yang idolakan di dunia sepak bola emangnya sampai segitunya? Messi. Jadi bahas sepak bola. Oke. Sebelumnya mengikuti bimbel belajar nggak? Enggak. Ada. Jadi belajar di rumah otodidak aja. Kadang diajari kakak juga. Oh iya. Kakaknya kelas berapa? Udah ngajar. Udah ngajar. Di rumah ada nggak orang tua kalian tuh menuntut hal sesuatu dari belajar ini? Ada serius. Atau harus nilainya segini, harus naik kelas segini. Dan ini masuk sekolah ini pilihan orang tua kalian Pilihan sendiri. sendiri. Oke, bagus. Di butir 44, Rian mengatakan saya belum tahu nih kak tentang cara strategi masuk sekolah favorit. Mau naik SMA ya? SMA. Oh SMK. Nah kalau boleh tahu SMK yang Rian mau nih, SMK mana? Atau kasih jalan dengan orang tua? Enggak juga. Rian mau di mana? Di SMA Negeri 1. Di mana tuh? Di rumah. Oh, oke. Kalau orang tua mau di mana? SMA Taruna. Berarti orang tua Rian suka yang kayak Egi gitu ya, kayak cowok-cowok akmil gitu ya. Terus Rian masih mikir lagi atau kayak enggak mah, pokoknya harus ikut pilihan dia. Rian ikut pilihan mama. Pilihan sendiri. Tetap dihargai. Bulan berapa deh kalian tamat? Bulan 5 akhir. Bulan akhir, ntar lagi ya. Oke. Terus, nah nih, saya belum paham nih kak masalah peminatan jurusan di SMA. Nah, kenapa dia pengen masuk SMA? Kenapa nggak SMA? Nah, kalau SMK bisa kerja dan nggak perlu saya orang tua. Oke. Dia berapa bersaudara? Udah 3. Yang anak paling? paling kecil. Paling kecil. Anak dia anak paling kecil dan 3 bersaudara. Jadi dia pengennya SMK agar bisa langsung kerja. Itu SMK juga ada jurusan ya? Ada. Nah, dia bagaimana dari situ? Otomotif. Mobil. Oke benar. Kenapa suka kata saya tadi kan? Terus, nah nih, saya masih ragu nih kak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SLTA atau SMA. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya ada apa dengan SMA? Takutnya nggak ada keterampilan. Keterampilan apa ya? Kemudian nggak ada. Emang apa? Misalnya kayak mobil, kereta. Kalau SMA. Ya. Oh jadi menurut dia SMA itu kayak mana? Sehingga dia ngerasa nggak ulang. SMA kan biasanya kan SMA terus tamat dari situ kan harus kuliah dulu. Ya, benar. Itu takutnya nanti bayar uang kuliah nggak bisa karena nggak kerja. Oke. Menurut Rian, emang seandainya dia kuliah, dia pengen jurusan apa? Kuliah jurusan kuliah Guru. Guru bagian bidang studi apa? agama. Agama. Oke. Agak menceng ya. Dari otomotif ke guru agama. Apa-apa. Oke. Dari Nah ini, saya belum tahu kiat sukses dalam menghadapi ujian. Ini kenapa? Rian jawab ya. Kenapa belum tahu? Nggak tahu aja gitu. Kenapa nih? Kayak masih bingung gitu. Oke, Rian bingung gimana cara menghadapi ujian yang sukses itu. Balik lagi ke butir yang ketiga-tiga, harus belajar secara rutin. Oke. Terus nih agak-agak di luar dari sini ya aspek belajar. Dia bilang bahwasanya Pak saya belum bisa mengenal macam-macam kepribadian manusia. Itu serius. Teman sebangku Rian emang dia nggak tahu kepribadiannya. Acak kepribadian.
kan jadi pendiam gitu. Siapa namanya? Si Bima. Dia itu makanannya kenapa Bima dia? Ada diam aja. Terus apa lagi? Kenapa kok acak? Terus tiba-tiba ketawa gitu. Agak curiga kan ya, habis game tiba-tiba ketawa. Oke, cuman itu aja teman dekat ya. Paling 5, yang depan itu enggak? Yang semalam? Enggak. Yang depan enggak ada yang dekat? Kan Enggak. Oke. Nih, nomor 12. Dia ketua kelas ya. Saya merasa khawatir, takut nggak dapat lulus sekolah. Kenapa? aku kan kalau nggak lulus langsung masukkan pesantren. Oh iya. Iya. Oh, ngeri kali ya, agak berarti orang tua dia ini tipe orang tua yang sebenarnya bagus ya teman-teman ya. Orang tua yang pengen dia tuh SMA Taruna, kalau nggak lulus pesantren sebenarnya bagus sih. Pesantren mana rencananya? Di Puspakowi. Oh iya. Emang ada nilai yang nggak bisa dia rasa tuh luar rendah kali kayak nggak lulus emang ada. Ada pelajaran apa? Matematika sama IPA. Berarti orang tuh udah dari sekarang ya, kalau lulus tahu pesantren sama gitu juga juga. Untungnya enggak ya, untungnya bakal nggak lulus. Siapa juga dulu gitu deh, kalau nggak lulus masuk Islamic Center yang pancing itu, alhamdulillah lulus, tapi agak ngecil lah sedikit. Ujiannya yang habis biar lulus. Oke, terus nih, saya belum tahu kak bentuk-bentuk kenakalan remaja saat ini dan cara menyikapinya. Itu benar? Emang apa yang kalian nggak tahu kan? Kenakalan remaja ini ada banyak ya nih. Ada pacaran, ada geng motor. Itu dia nggak tahu. Jadi dia pulang sekolah, pulang, Rumah langsung. masuk, jemput, yang naik kereta, Jalan. jalan, dekat berarti. Oke. Yang kalian tahu apa aja nih kenakalan remaja? Sekedar tahu aja. Tawuran. Tawuran. Tawuran sama pacaran. Kalau sama pacaran. Nah, menurutnya pacaran itu termasuk kenakalan remaja nggak? Ya. Ini agak lucu sih. Kalau saya merasa sulit untuk antri. Berarti tingkat kesabaran dia nih tipis ya. Iya. Contohnya ngantri di mana deh? Kalau misalnya, Di kantin gitu. Seberang minta aja. oh iya. Iya. Biasanya kalau nggak sabar ngapain? Gini gitu. Atau kayak udah ambil aja dulu aku. Atau yang kayak Surabaya gitu. Nggak jadi. Keren. Keren. Lebih mementingkan dalam aja segala sama keren. Mau apa? Oke, next. Di sini dia mengatakan bahwasannya saya belum tahu nih kak persahabatan yang baik melalui medsos. Dia ada media sosial, Instagram main. Jadi nggak pernah kayak kenalan. Oke, wajar ya masih SMP. Jadi benar di sini yang menjawab iya. Nah ini terakhir nih dia udah. Saya belum tahu nih kak bisa mengevaluasi hasil prestasi belajar. Kenapa kalian belum tahu cara mengevaluasinya? Misalnya kayak matematika tadi kan, nilainya. Nah itu Rian biasanya belajar ulang lagi kah atau gimana? Udahlah biarin aja. Atau ada remedial yang evaluasinya? Misalnya kayak matematika tadi kan, nilainya. Nah itu Rian biasanya belajar ulang lagi kah atau gimana? Udahlah biarin aja. Atau ada remedial yang diadakan guru? Ada. Ada. Nah itu gimana nih? Apakah nilainya naik atau nilainya tetap aja? Ini lah. Oh apa ya? Kita tahu. Nah itu di selain matematika apa lagi yang biasanya? IPA. Berarti gue itu aja. Yang lain namanya dia. Oke, udah semua
kelas 92 di SMP Negeri 17 Medan. Nah, jadi di antara aspek karir, sosial, pribadi, dan belajar, Rian paling tinggi di aspek belajar. Jadi sehingga